Assalamualaikum, selamat datang kembali di Al-Hakim Academy bersama saya Malik. Di kesempatan ini kita akan belajar mengenai Excel, mulai dari awal sampai dengan nanti kita akan mencapai ke tingkatan advance. Jadi untuk teman-teman yang belum menguasai Microsoft Excel itu nggak usah khawatir. Nanti di channel ini kita akan belajar bersama-sama mulai dari 0 sampai dengan tingkatan advance. Nah, langsung saja untuk yang materi kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Excel dulu. Ada dua materi yang akan saya bawakan di session kali ini. Yang pertama adalah fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua adalah tampilan antarmuka. Oh iya, satu lagi. Dalam sesi pembelajaran ini kita nanti juga akan selain teori yang akan saya sampaikan, itu kita juga akan melakukan praktek ya. Jadi teman-teman kalau bisa nanti sekalian aja teman-teman untuk membuka laptopnya teman-teman atau komputernya teman-teman, kemudian membuka untuk Microsoft Office-nya, terutama untuk Microsoft Excel. Oke, kembali ke materi. Untuk yang pertama adalah fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel itu kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama adalah dengan Microsoft Excel kita bisa melakukan edit, kemudian kita bisa melakukan ringkasan data, bisa membuat ringkasan data, kemudian kita juga bisa membuat analisa terkait sama data-data yang kita miliki. Kemudian yang kedua, itu kita juga bisa melakukan perhitungan aritmatika, pengurangan, penjumlahan, kemudian perkalian. Seperti itu kita juga bisa melakukannya di Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat berbagai macam grafik dari data yang kita punya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan Microsoft Excel kita juga bisa melakukan analisa terkait sama data-data yang kita miliki. Misalkan kita bisa melakukan analisa statistik di data tersebut, mencari mean, mencari median, dan sebagainya. Nah, itulah fungsi dan kegunaan dari Microsoft Excel. Jadi kalau kita amati, Microsoft Excel ini itu ditujukan untuk spesialisasi di dunia perdataan, di dunia angka, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui fungsi dan kegunaan dari Microsoft Excel. Lalu apa sih manfaatnya kita belajar Microsoft Excel? Nah, dengan Microsoft Excel itu kita itu bisa melakukan kalkulasi terkait sama data yang kita miliki gitu. Jadi ketika kita mempunyai data, nah daripada kita menggunakan kalkulator, manual kalkulator seperti itu, lebih baik kita menggunakan Microsoft Excel. Karena apa? Karena selain kita bisa melakukan pengolahan aritmatika dan statistika ataupun fungsi logik di dalam Microsoft Excel, kita juga mempunyai soft file yang bisa kita simpan, apalagi kalau saat ini itu sudah ada cloud, jadi kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah pembuatan grafik. Nah, dari data yang kita analisa tadi, itu kita bisa melakukan visualisasi data atau kita bisa membuat dashboard dengan Microsoft Excel. Jadi nanti kalau teman-teman punya data yang banyak seperti itu, nah nanti dari situ teman-teman bisa melakukan resum, bisa melakukan analisis gitu terkait sama data-data yang teman-teman punya. Nah, nanti dari data analisis itu kita juga akan belajar membuat dashboard dengan Microsoft Excel sehingga dashboard itu akan mudah untuk dibaca seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga, kita juga bisa melakukan pengolahan database untuk data yang sangat besar dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena apa? Karena Microsoft Excel itu bisa terhubung dengan database. Seperti contohnya adalah Oracle. Kemudian kita kalau dulu itu pertama Microsoft Excel pasangannya biasanya adalah Microsoft Access.
Cuman kalau untuk saat ini, karena Microsoft Excel itu sudah dilengkapi dengan Power Query, maka Microsoft Excel bisa terhubung dengan database seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat, dengan Microsoft Excel itu kita bisa melakukan operasi tabel. Oke. Dari sini kita bisa mengetahui fungsi dan kegunaan serta manfaatnya. Kita akan belajar Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tampilan antarmuka Microsoft Excel, sehingga nanti teman-teman ketika buka Microsoft Excel itu sudah tahu nih, oh iya ya, ini yang dinamakan ini yang dinamakan workbook, ini yang dinamakan menu bar, seperti itu. Nah, tampilan antarmuka Microsoft Excel itu yang pertama pada saat kita membuka Microsoft Excel itu adalah Start Screen. Nah, Start Screen itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, di dalam Start Screen itu dibagi menjadi dua. Kalau teman-teman lihat bagian yang kanan itu berisi history. Apa sih history? History adalah file yang teman-teman sudah pernah buka di sesi sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah pernah buka file Excel, kemudian di close, ya kan, file Excelnya itu di close. Nah, kemudian ketika teman-teman membuka kembali itu biasanya akan muncul di history page-nya ini, yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah berisi template-template dari Microsoft Excel yang tersedia di Microsoft Online, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini banyak banget terkait sama template-template ya, mulai dari Welcome to Excel sampai dengan Hot Monthly Report, seperti itu. Nah, oke, kita akan mempraktekkan terkait sama history dan template-nya. Nah, ketika kita membuka Excel, nah ini kita buka Excel ya. Kita buka Excel. Nah, ketika kita buka Excel itu yang pertama muncul itu adalah Start Screen-nya. Nah, ini seperti ini Start Screen-nya ya. Jadi di sini nanti akan ada historical-nya. Jadi di sini adalah berisi historical file-file yang sudah pernah teman-teman buat. Nah, di sini adalah menu-menu yang sudah ada template-nya, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat workbook blank, jadi baru Microsoft Excel dengan workbook baru, itu biasanya tinggal diklik untuk blank workbook-nya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah paham ya terkait sama Start Screen-nya. Kemudian kita lanjut untuk workbook-nya. Nah, tadi kan kita sudah membuat blank workbook ya. Nah, ketika blank workbook itu terbuka, maka di sini muncul nih banyak menunya ya. Cuman teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung, kita akan pelajarin satu-satu nantinya. Oke, yang pertama ada yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Apa sih itu? Ini adalah icon-icon yang sering kita akses, seperti itu. Jadi bagian ini berisi tombol-tombol yang sering kita akses. Misalkan apa? Misalkan adalah save, kemudian undo, kemudian redo dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke praktek. Jadi kita akan, nah di sini nih, ini adalah Quick Access Toolbar ya. Jadi teman-teman ketika mau save itu tidak perlu membuka klik file dan sebagainya, cukup ketika udah tinggal cukup di sini. Nah, ini sudah step-step ke save. Kemudian di sini juga ada beberapa list yang jika teman-teman ingin menambahkan, di sini ada beberapa list gitu. Atau mungkin teman-teman nggak perlu nih, oh aku nggak usah save nih, ya udah aku hilangin aja. Atau mungkin teman-teman pengen nambahin, misalkan oh aku pengen misalkan untuk membuka file biar cepet, nggak usah ke file open gitu, tinggal nambahin aja di sini. Nah, di sini ketika di sini diklik, maka udah ke dalam step-step, masuk ke dalam step-step
open seperti itu. Nah, itu adalah quick access toolbar. Kemudian yang kedua adalah ribbon. Nah, ribbon ini itu adalah tombol-tombol atau menu-menu yang sudah dikelompokkan. Nah, biasanya itu ada 7, yaitu 8 dari file, dari home sampai dengan view seperti itu. Karena apa? Karena biasanya developer itu di hide seperti itu secara defaultnya. Cuman teman-teman nggak usah khawatir, nanti kita akan belajar bagaimana cara unhide untuk menu ribbon yang di hide seperti developer ini. Nah, kita akan belajar mengenai ribbon ini. Yang pertama adalah home. Nah, home ini itu berisikan banyak banget, tapi teman-teman nggak usah terlalu semuanya dipelajarin gitu. Kita ambil yang inti-intinya saja. Contohnya apa? Contohnya adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam cut, copy, sama format pen. Apa sih ini fungsinya? Nah, kita akan pelajarin. Cut itu fungsinya untuk memotong gitu. Misalkan di sini saya tulis A, kemudian di sini saya cut. Nah, berarti saya sudah memotong A ini. Nah, ketika saya sudah memotong, berarti saya harus menempelkan. Nah, itu biasanya kita klik kanan, kemudian kita tinggal paste. Nah, artinya di sini saya potong di sini dari sel A2 ini, kemudian saya pindahkan ke sel C2 seperti itu. Itu adalah fungsi dari cut, yaitu untuk memotong. Kemudian kalau copy, nah beda dengan cut. Copy itu tidak memotong, tapi dia sesuai dengan bahasanya dia cuma mengopi. Nah, di sini kayak copy, kemudian di sini klik kanan, saya cuma paste. Nah, artinya ada dua, karena di sini saya copy seperti itu. Kemudian format painter. Nah, kalau format painter itu memformat sesuai dengan format yang teman-teman lakukan. Misalkan sel A2 ini saya beri warna kuning. Nah, ketika di format painter nanti saya tempelkan di C2. Nah, warna sel C2 itu akan warna kuning. Karena apa? Karena di dalam A2 ini yang saya copy tadi itu berwarna kuning seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jenis font, kemudian ukuran, bold untuk membuat tulisan, italic untuk membuat miring, dan underline untuk membuat garis bawah. Kemudian di sini ada font color, kemudian di sini ada fill color dan sebagainya, ada merger, kemudian ada alignment, kemudian di sini ada format number. Baik format number maupun format date dan sebagainya. Nah, di sini ada conditional formatting yang nanti akan kita pelajarin satu persatu. Kemudian di sini tab yang kedua itu berisikan insert. Nah, kalau di insert ini kita bisa melakukan visualisasi data, bisa menggambar grafik dan sebagainya, bisa melakukan tabulasi data, yaitu menggunakan pivot table dan sebagainya, atau bisa membuat chart seperti itu, grafik-grafik dan sebagainya seperti itu. Bisa juga membuat word art seperti itu. Nah, kemudian untuk page layout itu di sini kita adalah menu-menu yang digunakan untuk mengatur layoutnya seperti itu. Kemudian ada di page formula ini, di tab formula, Nah, di sini itu juga sudah ada formulanya. Jadi di sini sudah ada list dari formulanya. Kemudian kalau di data ini digunakan untuk mengakses data, mulai dari Microsoft Access, dari CSV atau teks seperti itu. Kemudian di sini juga bisa manipulasi data, misalkan
dengan filter, kemudian dengan pengurutan seperti itu. Kemudian di sini ada review, kemudian ada view. Nah, view di sini itu juga digunakan untuk mengatur cara melihat data kita. Misalkan freeze span misalkan. Nah, ketika di freeze span baris ke-1, maka baris ke-1 ini dia tidak gerak. Nah, fungsinya buat apa? Nanti kita akan belajar satu persatu. Nah, kemudian di developer, nah di developer ini itu ada berbagai macam terkait sama advance fungsi ya, seperti makros dan sebagainya. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah paham mengenai ribbon ya. Jadi ribbon itu adalah kumpulan dari button-button yang sudah dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan fungsinya seperti itu, atau berdasarkan rumahnya lah, bahasa awamnya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada formula bar. Nah, apa sih fungsinya formula bar? Formula bar itu berfungsi untuk menunjukkan atau memberitahu kita sel yang aktif itu sel yang mana. Kemudian di situ juga pasti tertulis sel itu mempunyai fungsi apa, seperti itu. Oke, sebagai contoh misalkan di sini. Nah, di sini saya klik di A2. Berarti di sini itu yang aktif adalah A2 dengan dari sel A2 dengan fungsinya itu hanya huruf A. Nah, beda misalkan kalau misalkan gini. Misalkan saya tulis di sini adalah 1, 2. Nah, di sini adalah sum. Nah, saya menjumlahkan antara A2 dan A3. Nah, maka di sini di formula bar itu akan muncul yang saya klik di sini ya. Yang saya warnain merah. Nah, yang saya warnain merah dia adalah di sel A4. Di sel A4 itu mempunyai fungsi atau rumus penjumlahan dari A2 ke A3 seperti itu. Nah, paham ya teman-teman? Nah, oke. Nah, ini adalah formula bar. Kemudian kalau yang daerah putih ini itu adalah worksheet area. Jadi nanti kita kerjanya itu di area putih ini. Worksheet area itu berisikan huruf dan angka. Hurufnya sebagai kolom yang ke kanan, angkanya itu sebagai row atau ke bawah gitu. Nah, banyaknya seberapa? Nah, banyaknya seberapa itu tergantung sama versi Microsoft Excel teman-teman gitu. Kalau row, kalau untuk Microsoft 2010 ke atas itu kurang lebih sekitar 1.065 row kalau nggak salah. 1 jutaan lah, 1 jutaan row. Tuh, tapi kalau untuk versi yang di bawahnya yang 97 sampai 2003 itu hanya 60 ribuan row seperti itu. Nah, tapi nggak masalah teman-teman kalau misalkan teman-teman misalkan saya hanya punya versi yang 2003 ke bawah, nggak masalah gitu. Karena apa? Karena sebenarnya yang paling efektif itu untuk Excel itu memang digunakan untuk pengolahan dari summarize data gitu. Jadi data yang sudah di summarize gitu. Jadi bukan raw data yang dalam jumlah yang besar kemudian ratusan juta dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mengolah data seperti itu, kita akan membutuhkan yang namanya nanti tools, yaitu adalah Power Query, di mana Power Query itu menghubungkan dengan data yang besar. Kemudian dari Power Query itu akan diekspor ke file Excel seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu di sini adalah status bar. Status bar ini menunjukkan informasi status program yang berjalan gitu. Jadi di sini nanti kalau kita sorot itu akan berisikan informasi simpel yang memudahkan kita dalam menganalisa quick analyze dari data tersebut. Nah, sebagai contoh adalah sebagai berikut. Misalkan saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5,
6 misalkan. Nah, ketika saya blok, nah di sini sudah ada informasinya teman-teman. Jadi di sini sudah ada informasi sederhana bahwa rata-rata dari data ini adalah 3,5, jumlahnya adalah 6, dan sumnya atau penjumlahan dari angka-angka tersebut itu adalah 21. Jadi kita nggak usah pakai rumus dulu. Kalau untuk ngecek tinggal di blok aja seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari status bar. Oke, jadi ini adalah workbook ketika kita pertama kali membuka Microsoft Access ya teman-teman. Nah, kemudian user interface yang ketiga itu adalah backstage view. Nah, ini muncul ketika kita membuka menu file yang ada di sebelah tab home pada ribbon gitu. Jadi fungsinya apa sih ini? Fungsinya di sini kita bisa melihat informasinya, informasi Excel kita, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa istilahnya membuat blank workbook baru. Kemudian di sini kita juga bisa membuka file kerja yang sudah kita save. Kemudian di sini kita save sama save as. Kemudian di sini kita juga bisa ngeprint, ekspor dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, kita praktek. Nah, jadi di sini untuk mengakses backstage view itu kita klik di sini. Nah, di sini sudah masuk ke menu backstage view gitu. Jadi di sini kita sudah bisa melakukan yang pertama, kita mau membuat baru misalkan. Di sini kita mau membuka file-file yang sudah kita buka. Kemudian di sini kita bisa save as, kemudian kita bisa melakukan print ya kan. Kemudian di sini kita bisa share, langsung kirim ke email seperti itu. Kita bisa ekspor. Nah, ekspor bisa ke PDF atau XPS dokumen seperti itu. Atau kita bisa close dari sini sebenarnya, selain dari tombol yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, tadi kan pertama kita bahas mengenai start screen ya. Jadi kita bahas mengenai start screen di atas. Nah, start screen ini sebenarnya itu bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan melalui backstage view tadi seperti itu. Jadi kita klik option. Nah, dari sini kita ketika di sini centang, maka akan start screen tersebut akan muncul ketika file Excel itu kita buka gitu. Tapi kalau di sini uncheck, itu file Excel tersebut muncul langsung ke blank workbooknya gitu. Jadi tidak melalui start screen-nya seperti itu. Kemudian di sini kita bisa memilih ya. Nah, di sini ada customize ribbon. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau misalkan standarnya itu developer itu pasti di hide seperti itu. Jadi di sini nah seperti ini. Jadi secara standar itu developer tab tadi itu di hide. Nah, untuk mengunhide itu kita tinggal masuk ke option, kemudian di sini adalah customize ribbon, kemudian di sini tinggal centang. Nah, tinggal oke. Nah, di sini sudah muncul untuk developernya, untuk tab developernya. Atau bahkan kita bisa melakukan pengurangan terkait sama customize ribbon seperti itu. Apa yang mau, atau kita mau nambah. Nah, seperti itu. Apa yang mau kita tambah, listnya sudah ada di sini semua gitu. Nah, ini tinggal kalau pengen kita nambah ya berarti kita tinggal klik ke ribbon yang akan kita tambah, misalkan calculate now, tinggal di add seperti itu. Sorry. Ya, tinggal di add seperti itu. Oh sorry, ini harus dipilih dulu. Jadi kita harus memilih grupnya
seperti itu. Atau misalkan kita mau bikin baru nih, ya udah kita bikin baru, misalkan biar tidak mengotak-atik yang sudah ada, kita ambil aja misalkan new group custom. Nanti dari sini kita rename, misalkan tambahan. Nah, tinggal masuk ke tambahan seperti itu. Tinggal oke. Nah, new tab. Nah, di sini ada masuk ke calculate seperti itu. Oke teman-teman, paham ya dari sini ya. Jadi kita sudah mulai bermain-main nih, dengan Excel. Nah, ini adalah materi terakhir untuk text view di video kali ini. Untuk nextnya nanti kita akan belajar mengenai blank workbook, kemudian cell. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran Excel yang sesungguhnya, kita akan bermain-main atau kita akan berkenalan dengan blank workbook sama cell. Apa yang dimaksud dengan cell, apa yang dimaksud dengan workbook, dan bagaimana sistem kerjanya dan sebagainya ya. Oke, untuk itu semangat, kita harus semangat untuk belajar. Tetap subscribe channel ini, dan kalau misalkan bermanfaat berikan like. Adapun ada pertanyaan atau komentar, silahkan isi komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.